Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Jum'ah ini. Mudah-mudahan ibadah Jum'ah yang senantiasa kita laksanakan menjadi kafaratun lima baina jum'atain, menjadi pelebur dosa di antara dua Jumat. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Juhaifah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda. Dan kita tahu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, salah satu yang beliau lakukan adalah mu'akhad, mempersaudarakan di antara muhajirin dan juga kaum ansar. Dari sekian banyak yang disaudarakan tadi, ada dua orang yang saya sebutkan barusan, Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda. Para hadirin rahimakumullah, suatu saat Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Ternyata di rumah Abu Darda ada istri dari Abu Darda itu yang dalam keadaan pucel, kumal, seolah-olah tidak terawat. Salman Al-Farisi pun bertanya, "Wa ma sya'nuk?" Ada apa? Kok pucel, kumal, beda dengan istri-istri sahabat yang lain? Dan perlu diketahui, ini sebelum turun ayat hijab. Maka istri Abu Darda menjawab, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu tuh Abu Darda sudah tidak perlu lagi urusan dunia. Maksudnya apa? Ini kalimat sindiran untuk suaminya yang sudah tidak perlu lagi terhadap istrinya. Istrinya seolah-olah diacuhkan, diabaikan oleh suaminya. Kenapa? Ternyata Abu Darda semangat fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga istrinya merasa terabaikan. Kemudian tibalah Abu Darda membawa makanan, disuguhkan kepada Salman Al-Farisi. "Kul, silahkan makan." Maka Salman menolak, "Saya nggak akan makan sampai engkau makan." Karena tahu Salman Al-Farisi tahu Abu Darda sedang saum sunnah.
Yang pada akhirnya Abu Darda pun untuk menghormati saudaranya ini, maka Abu Darda pun berbuka. Ketika tiba malam, Abu Darda menyuruh sahabatnya Salman Al-Farisi ini untuk tidur. Silahkan tidur, sudah malam. Tetapi sekali lagi ditolak oleh Salman Al-Farisi. Tidak, saya tidak akan tidur sampai engkau pun tidur. Kenapa? Karena tahu Abu Darda akan sholat sepanjang malam. Tidur, enggak, sampai engkau tidur. 2 kali disuruh tidur, enggak mau. Yang pada akhirnya Abu Darda pun tidur demi menghormati saudaranya, demi menghormati tamunya. Ketika akhir malam, Salman Al-Farisi membangunkan sahabatnya ini, membangunkan saudaranya ini, Abu Darda, untuk sholat malam berdua. Setelah selesai sholat malam, kemudian Salman Al-Farisi memberikan sebuah nasihat yang sangat berharga. Inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Wahai Abu Darda, sahabatku, saudaraku, sesungguhnya Allah mempunyai hak yang mesti engkau tunaikan, dan dirimu punya hak yang mesti kamu tunaikan. Keluargamu ada hak yang mesti kamu tunaikan, dan tunaikanlah setiap hak kepada yang berhak untuk menerimanya. Maka Abu Darda seolah-olah, benar nggak ini nasihatnya? Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanyakan tentang kejadian kemarin sampai nasihat tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan nasihat Salman Al-Farisi tersebut. Nasihat yang pertama, inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak yang mesti kamu tunaikan. Pertanyaannya, hak apa kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka salah satu riwayat menyebutkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Rasul bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa yang menjadi hak Allah atas hamba-hambanya? Maka kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya yang mesti ditunaikan adalah mereka menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun itu. Maka hadirin rahimakumullah, sesuai dengan penciptaan manusia, Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka hadirin rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, sudah sejauh mana kita mengabdikan diri untuk menunaikan hak Allah atas diri kita, yaitu kita beribadah semaksimal mungkin kepada Allah dan juga menjauhi segala macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerangka yang pertama, kerangka dasar bagaimana senantiasa beribadah kepada Allah. Maka ada ungkapan yang begitu luar biasa, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya adalah untuk ibadah. Jangankan sholat, jangankan saum, jangankan zakat, bagaimana makan, minum kita menjadi ibadah, berpakaian kita jadi ibadah, segala sesuatu hal yang kita lakukan menjadi ibadah. Contoh yang sederhana, makan.
Pertanyaannya, sudahkah makan kita menjadi ibadah? Bagaimana? Makan dengan tangan kanan, baca basmalah sambil duduk, luar biasa. Setelah makan berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Maka kata Rasul, siapa saja yang berdoa setelah makan dengan doa tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Dengan makan saja menghapuskan dosa. Kemudian yang kedua, bukan hanya beribadah kepada Allah yang kita mesti tunaikan, ternyata pada diri kita pun ada hak yang mesti kita tunaikan. Jangan sampai kita terlena, kita malas untuk menaikkan hak diri kita. Maka kita bisa lihat misalkan ada 3 orang yang datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bertanya bagaimana ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah menghapuskan dosa yang telah lalu dan juga dosa yang akan datang. Maka ketika sudah diberitahukan bahwa ibadah Nabi ini begini, seolah-olah mereka mengabaikan, meremehkan ibadah Nabi. Satu orang mengatakan, kalau begitu, ana usolli laila fala anam. Saya akan sholat sepanjang malam tanpa tidur. Yang kedua mikir, saya mau ngapain nih? Ana asumud dahra fala uftir. Saya akan saum sepanjang tahun tanpa berbuka. Yang ketiga, ana a'tazilun nisa. Saya akan menjauhi perempuan. Kira-kira sholat malam full bagus atau tidak? Yang namanya sholat bagus. Tetapi ketika full 1 malam penuh, ada hak diri yang tidak tertunaikan. Apa? Istirahat tidur. Maka Rasul pun kaget, kesal, marah kepada orang tersebut, ditegur. Ana usolli wa ana anam. Saya sholat dan saya pun tidur. Ana asumu wa ana uftir. Saya saum dan juga saya pun berbuka. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya pun menikahi perempuan. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan umatku. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian bagi kita, tunaikan hak kita. Makannya diperhatikan, tidur istirahatnya diperhatikan, olahraganya diperhatikan. Itu dalam rangka menunaikan hak diri kita. Dan itu pun bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wali ahlika alaika haqqan. Keluargamu pun mempunyai hak yang mesti kamu tunaikan. Istri perlu diperhatikan, sehingga jangan sampai istri merasa diacuhkan, merasa diabaikan oleh suaminya. Anak kita punya hak untuk kita perhatikan. Jangan sampai anak tidak tahu, bahkan anak merasa aneh ketika bapaknya ada di rumah. Bukannya senang, bahkan biasa-biasa saja. Maka ada sebuah kisah, ada seorang anak, karena bapaknya saking sibuknya, dia nunggu bapaknya pulang kerja. Biasanya dia sudah tidur, bapaknya baru pulang. Sengaja ditungguin bapaknya. Pas bapaknya datang, ditanya oleh anak tersebut, "Pak, Bapak bekerja di perusahaan, berapa gajinya 1 jam?" Maka kata bapaknya, "Bapak digaji 1 jam 50.000. Oh gitu Pak. Maka anaknya ke kamar ngitung uang, dia buka celengan, ada 30.000, kurang 20.000. Balik lagi ke bapaknya, dalam keadaan bapaknya lelah, capek, ngantuk. "Pak, minta uang 20.000.
Bapaknya dalam keadaan lelah, capek, ngantuk, langsung emosi, marah. Dia mikirnya anak mau jajan. Buat apa uang 20.000? Jajan, warung sudah tutup. Dimarahi, diomelin tuh anaknya. Sampai pada akhirnya anak itu menangis, lari ke kamarnya. Kemudian bapaknya ketika reda emosinya, datang ke kamarnya, melihat uang tergeletak recehan ada 30.000. Besok paginya ditanya, "Wahai anak, kenapa kamu meminta uang 20.000? Padahal kamu punya uang 30.000. Kata anaknya, "Bapak, saya ingin membeli 1 jam kerja Bapak untuk bersama dengan saya." Bagaimana anak ternyata bukan hanya butuh uang kita sebagai orang tua, tetapi anak juga perlu perhatian, kasih sayang kita sebagai orang tua. Maka wajar ada orang Arab Badui ditanya oleh Rasulullah SAW, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah kalian suka mencium anak-anak kalian? Kata Arab Badui tersebutlah, enggak. Maka kata Rasul, ciumlah mereka. Jangan sampai Allah mencabut rasa kasih sayang yang ada dalam dirimu. Para hadirin rahimakumullah, ini pun sama, mencurahkan perhatian kepada istri kita, mencurahkan perhatian terhadap anak-anak kita. Yakinlah itu pun merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pesan yang terakhir dari sahabat Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, "A'ti kulladzi haqqin haqqah." Berikanlah hak kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Kita sebagai guru, maka tunaikan kewajiban guru, tunaikan kita dengan mengajar sebaik-baiknya. Kita bekerja di perusahaan, bekerjalah sebaik-baiknya. Kita menjadi dokter, jadilah dokter yang baik. Dan apapun pekerjaan kita, tunaikanlah hak itu. Dalam rangka apa? Sekali lagi, itu jadikan ladang ibadah untuk kita bersama. Para hadirin rahimakumullah, maka ingatlah hadis Nabi Muhammad SAW, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu di antaranya adalah dengan kita semaksimal mungkin menunaikan hak orang lain yang ada dalam diri kita. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, kualitas amal soleh kita, dan juga kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.